Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novianti, NPM 2208260052. Di sini saya akan menyampaikan materi pada blog Growth and Development tentang sindroma geriatri. Nah, jadi sindroma geriatri ini adalah kondisi medis yang umum terjadi pada lansia dan seringkali memengaruhi kualitas hidup mereka secara signifikan. Kondisi ini bukan penyakit tunggal, melainkan sekumpulan kondisi kompleks yang saling berkaitan dan seringkali timbul dari berbagai faktor risiko yang dialami oleh lansia. Jadi sindrom ini seringkali menjadi penyebab utama disabilitas, ketergantungan, dan penurunan kualitas hidup pada orang lanjut usia. Jadi, mengapa penting untuk memahami sindrom geriatri? Jadi, memahami sindrom geriatri ini sangat penting karena kondisi seringkali tidak terdiagnosis atau salah diagnosis. Gejala yang dialami lansia sering dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan, padahal banyak dari gejala tersebut dapat dicegah atau diobati. Dengan pemahaman yang lebih baik, kita dapat memberikan perawatan yang lebih komprehensif, terintegrasi, dan berpusat pada pasien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan lansia. Jadi, pada karakteristik utama sindrom geriatri ini ada multifaktorial, saling terkait, manifestasi atipikal, dan penurunan fungsional. Jadi, multifaktorial ini, sindrom ini tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan gabungan dari berbagai faktor seperti perubahan fisiologis, karena penuaan, penyakit kronis, faktor psikososial, dan lingkungan. Untuk saling terkait ini, berbagai sindrom geriatri seringkali saling tumpang tindih. Sebagai contoh, inkontinensia urin dapat menyebabkan resiko jatuh karena lansia terburu-buru ke kamar mandi, dan gangguan kognitif dapat memperburuk kedua kondisi tersebut. Pada manifestasi atipikal, gejala ini yang muncul seringkali tidak spesifik atau atipikal. Misalnya, infeksi pada lansia mungkin tidak disertai demam, melainkan manifestasi berupa kebingungan atau penurunan fungsi fisik. Pada penurunan fungsional, ciri khas dari sindrom ini adalah penurunan kemampuan fungsional atau kemandirian lansia dalam melakukan aktivitas sehari-hari, seperti mandi, berpakaian, atau makan. Jadi, jenis-jenis sindrom geriatri ini yang paling sering ditemukan. Jadi ada banyak sindrom geriatri, tetapi beberapa di antaranya sangat umum dan penting untuk dikenali. Jadi, beberapa pembahasan mendalam tentang beberapa sindrom yang paling sering ditemukan. Yang pertama, kelemahan atau frailty. Jadi, kelemahan ini sindrom yang menggambarkan penurunan cadangan fisiologis dan ketahanan tubuh terhadap stres, yang membuat lansia lebih rentan terhadap hasil yang merugikan seperti jatuh, disabilitas, dan kematian. Jadi, ini bukan sekedar penuaan normal, melainkan sebuah kondisi yang dapat diintervensi. Perlambatan berjalan, waktu yang dibutuhkan untuk berjalan sejauh 4 meter lebih lambat dari normal. Pada penurunan tingkat aktivitas fisik meliputi penurunan partisipasi dalam aktivitas harian dan olahraga. Yang kedua itu ada jatuh atau falls. Jadi jatuh ini salah satu masalah terbesar pada populasi lansia. Sekitar 30-40% lansia berusia 65 tahun ke atas mengalami jatuh setiap tahun. Jatuh dapat menyebabkan cedera serius seperti fraktur tulang panggul, trauma kepala, dan pendarahan internal. Pada faktor resiko jatuh ini, yang pertama faktor intrinsik pada diri lansia, gangguan keseimbangan dan gaya berjalannya, penurunan kekuatan otot, gangguan saraf, atau masalah pada telinga bagian dalam. Lalu, masalah penglihatannya seperti katarak, glaukoma, atau degenerasi makula. Pada penyakit kronisnya seperti Parkinson, stroke, diabetes, dan neuropati atau hipotensi ortostatik, yaitu penurunan tekanan darah saat berdiri. Terus ada efek samping obat seperti obat-obatan sedatif, antihipertensi, dan antidepresan dapat meningkatkan resiko jatuh. Dan faktor ekstrinsik atau lingkungan. Jadi lantai yang licin, karpet yang terlipat, pencahayaan yang kurang, atau tangga tanpa pegangan.
Untuk alas kaki yang tidak sesuai bisa jadi sandal yang longgar atau sepatu dengan sol yang tidak stabil. Jadi pencegahan dan manajemen jatuh ini yaitu memasang pegangan di kamar mandi, memastikan pencahayaan yang cukup, dan menyingkirkan bahaya di rumah. Program latihan keseimbangan dan kekuatan seperti Tai Chi atau latihan fisik struktur lainnya. Lalu identifikasi dan atasi faktor resiko medis seperti masalah penglihatan, tekanan darah, dan efek samping obat. Lalu ada gangguan kognitif. Jadi, gangguan kognitif ini adalah spektrum kondisi yang mencakup mid cognitive impairment atau MCI hingga demensia. Jadi, demensia ini adalah sindrom klinis yang ditandai oleh penurunan fungsi kognitif yang progresif seperti memori, bahasa, dan kemampuan membuat keputusan yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Jadi, jenis-jenis demensia ini ada penyakit Alzheimer, yaitu jenis demensia yang paling umum ditandai dengan penumpukan plak beta amiloid dan neurofibrillary tanglis di otak. Lalu ada demensia vaskular, yaitu disebabkan oleh gangguan aliran darah ke otak, seringkali setelah stroke. Lalu demensia dan dengan badan Lewy atau Lewy body demensia ditandai dengan fluktuasi kognitif, halusinasi visual, dan gejala Parkinson. Lalu terakhir demensia frontotemporal, yaitu mempengaruhi perilaku, kepribadian, dan bahasa, bukan memori di tahap awal. Untuk manajemen gangguan kognitif itu ada non-farmakologis dan farmakologisnya. Pada non-farmakologisnya itu terapi kognitif, stimulasi mental, aktivitas sosial, dan dukungan keluarga. Pada farmakologis yaitu obat-obatan seperti penghambat kolinesterase, dan memantin dapat digunakan untuk mengelola gejala pada beberapa jenis demensia. Yang keempat itu ada inkontinensia ataupun inkontinensia urin ini adalah kondisi di mana terjadi kebocoran urin yang tidak disengaja meskipun sering terjadi pada lansia. Ini bukanlah bagian normal dari penuaan. Untuk jenis-jenis inkontinensia urin ini ada beberapa. Yang pertama inkontinensia stres, yaitu kebocoran urin saat batuk, bersin atau tertawa. Untuk inkontinensia urgensi yaitu dorongan kuat dan tiba-tiba untuk buang air kecil yang sulit ditahan. Yang ketiga, inkontinensia fungsional yaitu terjadi pada lansia yang tidak mampu mencapai toilet tepat waktu karena keterbatasan fisik atau kognitif. Pada manajemen inkontinensia ini yaitu latihan otot dasar panggul seperti untuk inkontinensia stres. Lalu modifikasi perilaku, pelatihan kandung kemih dan jadwal buang air kecil. Selanjutnya ada delirium. Jadi delirium ini adalah kondisi akut dan reversibel yang ditandai dengan gangguan kesadaran, perhatian, dan kognisi. Ini bukan demensia, meskipun seringkali disalahartikan. Delirium seringkali disebabkan oleh penyakit akut, infeksi, dehidrasi, atau efek samping obat. Untuk ciri khas delirium, yang pertama ada onset, yaitu gejala muncul secara tiba-tiba dalam hitungan jam atau hari. Fluktuasi tingkat kesadaran dan gejala dapat berubah-ubah sepanjang hari. Gangguan perhatian, kesulitan untuk fokus atau mempertahankan perhatian. Pada manajemen delirium ini, identifikasi penyebabnya, kunci utama adalah menemukan dan mengobati penyebab yang mendasari seperti infeksi, saluran kemih, atau dehidrasi. Pada dukungan lingkungan, memastikan lingkungan yang tenang, pencahayaan yang memadai, dan orientasi waktu atau tempat yang jelas. Jadi selain sindrom geriatri lainnya, sindrom utama di atas ada beberapa kondisi lain yang juga termasuk dalam sindrom geriatri, seperti depresi, yaitu seringkali tidak terdiagnosis pada lansia karena gejalanya yang atipikal. Pada polifarmasi, yaitu penggunaan banyak obat secara bersamaan yang meningkatkan resiko interaksi obat dan efek samping.
Pada sarkopenia, yaitu kehilangan massa dan kekuatan otot yang berkaitan dengan usia, malnutrisi, yaitu kekurangan nutrisi yang dapat memperburuk kondisi fisik dan kognitif, gangguan tidur, yaitu kesulitan untuk memulai atau mempertahankan tidur. Yang terakhir, gangguan sensorik, yaitu gangguan pendengaran dan penglihatan yang dapat mempengaruhi komunikasi dan keamanan. Lalu, pendekatan perawatan sindrom geriatri, perawatan untuk sindrom geriatri ini haruslah bersifat komprehensif dan holistik, melibatkan tim multidisiplin seperti tim perawat, yaitu dokter geriatri, perawat, fisioterapis, ahli gizi, farmasis, dan pekerjaan sosial. Jadi dokter geriatri ini yaitu memimpin tim perawatan mengintegrasikan berbagai aspek kesehatan lansia. Pada perawat yaitu membantu dan perawatan harian, manajemen obat, dan edukasi. Fisioterapis dan terapis okupasi ini adalah membantu dalam rehabilitasi fisik, latihan keseimbangan, dan modifikasi lingkungan. Untuk ahli gizi, yaitu memastikan nutrisi yang adekuat. Pada farmasi, yaitu meninjau dan mengelola obat-obatan untuk mencegah polifarmasi. Pada pekerja sosial, yaitu memberikan dukungan psikososial dan sumber daya komunikasi. Untuk cara mendiagnosisnya, yang pertama anamnesis. Jadi, anamnesis pada pasien lansia harus dilakukan dengan hati-hati dan menyeluruh karena pasien mungkin mengalami gangguan kognitif atau komunikasi. Informasi seringkali perlu dikumpulkan dan berbagai sumber, termasuk pasien sendiri, keluarga atau pengasuh, dan rekam medis sebelumnya. Jadi, kita tanyakan apakah riwayat medis lengkap, termasuk penyakit kronis, ada operasi sebelumnya, ada alergi, dan penggunaan obat-obatannya. Terus penting untuk menanyakan tentang riwayat jatuh, fraktur, atau cedera lainnya. Lalu tanyakan tentang kemampuan pasien untuk melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, berpakaian, makan, buang air. Tanyakan juga tentang aktivitas instrumental sehari-hari seperti berbelanja, memasak, mengelola, dan menggunakan telepon. Lalu tanyakan tentang adanya perubahan pada memori, fokus, atau kemampuan pengambilan keputusan. Keluarga atau pengasuh seringkali dapat memberikan informasi yang lebih akurat tentang perubahan ini. Terus tanyakan tentang kondisi mental pasien, dukungan sosial, dan kondisi ekonominya. Terus tanyakan tentang pola makan, kebiasaan merokok atau minuman alkohol, dan tingkat aktivitas fisik. Terus ada pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik pada pasien lansia perlu difokuskan pada area yang relevan dengan sindrom geriatri. Jadi beberapa pemeriksaan penting seperti pemeriksaan tanda vital, ukur tekanan darah baik dalam posisi duduk maupun berdiri untuk mendeteksi hipotensi ortostatik yang dapat menyebabkan jatuh, denyut jantung, laju pernapasan, dan suhu. Untuk pemeriksaan muskuloskeletal, periksa kekuatan otot, tentang gerak sendi, dan keseimbangan. Perhatikan adanya atrofi otot atau deformitas sendi. Pada pemeriksaan neurologis, evaluasi fungsi saraf kranial, refleks, dan sensasi. Uji juga cara berjalan pasien untuk mendeteksi masalah keseimbangan. Pada pemeriksaan kardiovaskular dan respirasi, dengarkan suara jantung dan paru-paru untuk mendeteksi masalah seperti gagal jantung atau PPOK yang dapat memengaruhi fungsi fisik. Terus pemeriksaan kulit, periksa adanya luka, memar, ataupun borok. Pemeriksaan mata dan telinga, periksa ketajaman penglihatan dan pendengaran. Gangguan sensorik ini dapat meningkatkan risiko jatuh dan isolasi sosial. Pada pemeriksaan laboratorium dan pencitraannya, pada pemeriksaan penunjang ini membantu dan dalam menyingkirkan penyebab medis lain dari sindrom Geriatri atau untuk mengkonfirmasi diagnosis. Yang pertama pemeriksaan darah, hitung darah lengkap untuk anemia, elektrolit, fungsi ginjal dan hati, glukosa darah, dan tiroid stimulasi hormon atau TSH untuk menyingkirkan penyebab hipotiroidisme. Terus pemeriksaan urinalis untuk mendeteksi infeksi saluran kemih yang dapat menyebabkan delirium atau inkontinensia. Lalu ronsen dada untuk masalah paru, ronsen tulang untuk osteoporosis atau CT scan atau MRI otak untuk mengevaluasi demensia. Sekian dari saya.
Referensi yang saya gunakan, ini saya ambil dari jurnal Roach 2022, Geriatric Syndrome and Incidence Chronic Health Condition. Lalu ada World Health Organization 2018. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.